Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi ya di awal pekan kita. Sebelum kita awali kelas kita pagi ini, mari kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam mengikuti kelas kita pagi ini. Berdoa silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya, mengingat teman-teman ya. Ini mentoring TLOC bulan ini dimajukan ya, biasanya akhir bulan. Dan insya Allah Februari ini tanggal 16, besok setelah pemilu 2 harinya, kita ada mentoring. Bagi teman-teman yang mau berpartisipasi atau ada saudaranya yang mau ikut, silakan segera konfirmasi ya. Terima kasih. Monggo Kang. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Suaranya agak Ini masih di Jogja atau sudah di Semarang kan? Semarang. Lihat dulu ya. Nanti solving. Kesinilah kemarin ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi berbeda dengan kesombongan bawaan ego, kecerdasan sejati adalah kualitas kesadaran dan tidak harus dilawan karena esensinya non-linear. Jadi kan begini ya. Ini harus sering-sering diulang-ulangi gitu. Jadi kan ini aku. Kemudian ini ada ruang kesadaran dimensi ketiga. Maksudnya itu alam kesadaran dimensi ketiga. Ada alam kesadaran dimensi keempat. Ada alam kesadaran dimensi kelima. Ada alam kesadaran dimensi keenam, ketujuh, kedelapan, 9, 10 kan. Jadi seperti ini dia. Ya bisa ke sini, bisa ke sini. Bisa ke sini. Itu loh. Paham ya? Ini akunya. Jadi yang mengalami evolusi itu kan sebenarnya pengetahuan atau akunya itu nggak mengalami evolusi. Yang mengalami evolusi itu adalah alam alam kesadaran akunya itu. Jadi kalau aku itu ibarat air, ini alamnya, tempatnya apa gitu. Ya kalau alam kesadaran dimensi ketiga, maka aku akan ya seperti itu.
Kalau alam kesadarannya dimensi keempat, ya aku seperti itu. Kalau alam kesadarannya dimensi kelima, ya aku punya pengetahuannya seperti itu. Gitu. Nah, seperti itu maksudnya sesuai dengan nature alam itu. Gitu. Jadi yang diperlukan itu adalah bukan melawan ego, karena itu nature kan. Nature alam kesadaran dimensi ketiga. Seperti itu. Jadi yang harus dilakukan itu adalah ya memilih. Atau kalau istilah sekarang itu kita lampaui. Karena ini nggak bisa main lawan melawan. Ini non-linear semua kok. Jadi alam kesadaran itu bersifat non-linear. Sampai sini mudeng ya, teman-teman. Jadi katakan udah dimensi kelima gitu. Itu kan LOC dimensi kelima. Ya dia masih bisa ke sini kok, bisa ke sini. Seperti itu. Jadi teman-teman, hubungan antara nature ini itu seperti ini. Jadi itu harus terus mawas bahwa aku itu berada pada jenis alam kesadaran aku yang mana gitu. Seperti itu. Itu yang paling penting. Bisa memahami ya. Jadi jenis-jenis aku itu sebenarnya jenis-jenis alam kesadaran aku gitu. Dan jenis alam kesadaran aku. Seperti itu. Jadi itu setiap saat harus bisa diketahui. Hari ini dominan di alam kesadaran yang mana gitu. Hari ini dominan di alam kesadaran yang mana. Karena setiap jenis alam itu dia punya nature ya. Nature-nya sendiri. Misalnya di sini dibahas nature kesadaran ego. Kecerdasan dimanfaatkan oleh ego dalam ekspresinya sebagai pikiran yang kemudian menjadi membantu dorongan ego untuk bertahan hidup. Dengan demikian, ego benar-benar memanfaatkan pikiran sebagai kamuflase dan menjadi tersembunyi dalam konstruksinya yang cerdas. Oke. Pengakuan ini menjelaskan mengapa ego menyamar sebagai agama dan meruntuhkan kebenaran spiritual telah menjadi pusat dominasinya terhadap budaya-budaya besar untuk waktu yang lama dan mengakibatkan kematian jutaan orang. Maksudnya itu kematian itu melalui istilahnya perang gitu ya. Ya, lalu perang tadi perang atas nama agama. Kemudian
dengan memahami semacam model ini, jadi kehadiran Tuhan itu pada setiap jenis alam kesadaran. Jadi Tuhan itu hadir pada setiap jenis alam kesadaran ini. Hanya saja memang itu setiap jenis alam kesadaran ini itu kehadiran Tuhan itu dialami berbeda-beda. Ya betul. Aku dominan di mana? Di Warmindo ya dapatnya Indomie sama ya paling mie loh. Nasi Padang ya dapatnya bisa ya kepala kakap. Sate Kelatak ya dapatnya sate, gulai gitu. Sesuai dapatnya. Sempurna sudah. Jadi teman-teman apa? Ya ini mohon diperhatikan. Mohon diperhatikan jenis alam kesadaran aku gitu ya. Jenis alam kesadaran aku. Diperhatikan. Dan itu kalau bisa ini harus segera dikuasai ilmunya ini. Jadi untuk bisa melampaui setiap alam itu harus diilmui. Harus diilmui. Ilmui selesai, oh ya udah. Sampai di ujung, ilmu masuk lagi, diilmui lagi. Terus diilmui. Terus. Siapa tahu kalau diilmui lagi nanti bisa ketemu alam kesadaran dimensi berikutnya. Seperti itu. Dan begini, ya. Kemarin kan kita sudah bahas soal evolusi. Apa itu evolusi? Evolusi berarti interaktif antara spirit pada materi. Ya kan? Jadi evolusi itu interaksi antara spirit pada materi. Secara sederhana, interaksi antara spirit pada materi itu bisa dirumuskan dalam pola logika A menjadi B. A menjadi B ini namanya A telah mengalami evolusi menjadi B. Gitu. Ya kan? Jadi di sini ada perubahan jenis. Perubahan jenis. Nah, perubahan jenis ini difasilitasi oleh interaksi antara spirit, interaksi antara jenis aku, jenis akunya itu menjadi penentu kecepatan evolusi dari A menjadi B. Jadi kalau misalnya jenis akunya dimensi keempat, berapa lama yang dibutuhkan untuk mentransformasi agar A menjadi B itu sesuai dengan level energi kreatif level itu gitu.
Jadi nanti akan berbeda itu, berbeda kecepatan dalam mengevolusikan materi. Yang membedakannya itu ya energi kreatif pada setiap alam kesadaran itu. Sampai sini kira-kira clear nggak? Jadi misalnya kenapa kau hidupnya saat itu lama berubahnya? Lah yaitu kekuatan evolusinya kok. Itu sudah kekuatan evolusi dari jenis akunya, nggak usah kamu paksa. Wong kekuatan jenis akunya begitu. Yang materi itu apa saja? Ya banyak. Yang materi itu ya ini. Jadi evolusi di sini, misalnya ada penyakit di badan, di keluarga juga istri udah 3 bulan numbuk beras sendiri untuk skincare. Dan dia udah lagi mikir-mikir, ini mendingan aku keluar dari ruang evolusi yang isinya neraka ini. Gitu. Ya paling enggak gini sini. Dan di setiap ruang ini pasti ada masalahnya sendiri-sendiri kan. Tubuh itu punya masalah apa yang harus segera dievolusikan. Di keluarga punya masalah apa yang harus segera dievolusikan. Di budaya kita ini punya masalah apa yang harus segera dievolusikan. Di bisnis punya evolusi apa? Punya masalah apa yang harus segera dievolusikan. Saya nggak ada masalah bank di bisnis. Berarti kamu nggak punya bisnis. Di komunitas itu punya masalah apa yang harus segera dievolusikan. Kayak gitu loh. Nah, mikirnya. Dan ini semuanya adalah tanggung jawabmu. Di kota itu punya masalah apa yang membutuhkan energi untuk dievolusikan. Di sosial, di medsos kita itu ada masalah apa yang membutuhkan evolusi. Nah ini kadang-kadang kan orang hanya mau tanggung jawab. Aku level keluarga aja. Loh, itu bagaimana? Harusnya ya ini adalah tanggung jawab spiritualmu untuk kamu evolusikan. Boro-boro bang mikirin komunitas, istri aja ini udah susah. Jadi teman-teman tuh harus bisa akunya itu harus bisa mawas dengan semua jenis aku ini. Dan untuk bisa pindah jenis aku, itu akunya itu harus alim, harus punya kekuatan ilmu. Ya, kekuatan ilmu. Itu poinnya. Itu. Pagi ini itu dulu. Oh iya. Mas Yamin, ini udah banyak belum pesertanya itu? Masih beberapa. Kok beberapa? Astagfirullah. Nah, Kinder Joy aja udah berat gitu ya.
Kinder Joy aja udah berat. Saya sih belum lihat bukunya itu. Bukan belum lihat, belum bikin modulnya. Cuman bukunya kemarin udah saya lihat itu apa ya? Itu dia materinya itu. Dia berbeda lah sama parenting map dan apa namanya itu conscious parent itu apa dia lebih membahas soal apa ya? Misalnya kita tampilin dulu ya. Kayaknya masih di bawah anak-anak ya bukunya. Itu ngebahas prinsip-prinsip juga sih, yang ngebahas prinsip-prinsip. Jadi itu teman-teman nggak apa ya, jenis akunya itu loh. Jenis akunya itu harus dinaikkan level kesadarannya. Dinaikkan alam kesadarannya. Biar apa? Ini loh. Biar kamu evolusi cepat. Jadi kelas-kelas kayak MTEL OC, Komne, parenting gitu itu pelan nyicil-nyicil. Dicicil gitu loh. Soalnya evolusi yang lambat itu berarti penderitaan. Evolusi yang cepat berarti keberlimpahan. Nah loh. Ditulis evolusi yang lambat, yang melambat itu berarti penderitaan. Ditulis di kolom komen. Kemudian evolusi yang cepat berarti keberlimpahan. Ya, ditulis ya, ditulis. Nah, gitu loh. Jadi kalau hidupnya kok berat, itu berarti evolusimu lambat. Kamu mau menderita. Jadi kalau misalnya enggak apa ya, makanya kudu dicicil ini pengetahuan pencerahan dicicilnya di TBP, di kelas-kelas parenting, dicicilnya di yang paling banyak nyicilnya itu sekali belajar itu di MTLOC. Kayak kemarin gitu ya. Kayak kemarin itu ada apa namanya? Jadi MTLOC itu dibagi-bagi lagi kelasnya. Ada yang sudah layak mendapatkan bab ini, ada yang masih bab itu. Dan itu kemarin kita di Jogja, ya sekitar 20-an lah. Ya ini bikin bahas ini, jelasin lebih ini lagi soal evolusi, ngelanjutin ya. 2024 ini mau gaspol katanya. Jadi mulai-mulai dicicil, diniatin. Soalnya penderitaan di dunia itu ya banyak.
Dan itu yang bisa mengevolusikan penderitaan menjadi keberlimpahan tuh jenis akumu. Itu loh, jenis akum. Ah iya, ini bukunya. Yang menarik itu ini loh, di buku Parenting Map itu, orang itu harus belajar cara baru untuk mengevolusikan kehidupan. Itu salah satu judulnya. Kamu harus belajar cara baru. Cara lama itu udah bikin kamu menderita kan. Golek cari cara baru gitu loh. Kemudian ada lagi yang bab 2 itu, bagaimana kebudayaan itu mengontrol caramu untuk menjadi manusia gagal. Wah, keren kan? Jadi kebudayaan, level kesadaranmu yang lama itu bisa men-set up agar kamu gagal dalam hidup gitu. Agar kamu lambat evolusinya. Itu dua bab yang itu ya. Dua bab yang menarik menurut saya, yang setiap orang itu harus tahu. Orang itu butuh cara baru, dan orang itu harus tahu bagaimana level kesadaran lama atau culture itu men-set up agar kamu jadi orang gagal. Artinya orang gagal itu ya lambat evolusinya. Gitu dulu lah pagi ini, nggak usah banyak-banyak gitu ya. Kata kuncinya evolusi yang lambat berarti penderitaan, evolusi yang cepat berarti keberlimpahan. Itu solusinya itu udah. Matur nuwun, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar, terima kasih teman-teman. Untuk yang mau ikut kelas Awakened Family besok, tanggal 8 ya, waktu Isra Mi'raj. Jadi Kamis besok insya Allah. Silakan segera mendaftar Japri ya. Terima kasih, kita bertemu Rabu insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.